Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzales Agustorus dengan NIM akhirnya 033 dari kelompok 6 pada tutorial penelitian operasional 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu study case di tugas mingguan di modul yang pertama, yaitu integer programming, di mana integer programming sendiri itu merupakan pengembangan dari linear programming, di mana variabel keputusannya itu hanya dibatasi pada bilangan bulat atau integer. Sebelum masuk ke penyelesaiannya, di sini ada study case, di mana sebuah perusahaan distribusi harus mengirimkan sedikitnya 300 paket setiap hari ke beberapa cabang. Perusahaan memiliki dua jenis kendaraan operasional, yaitu van kecil dan truk besar. Van kecil lebih fleksibel tetapi terbatas, sedangkan truk besar mampu membawa lebih banyak paket namun biaya operasional lebih mahal. Setiap van kecil mampu mengangkut 25 paket dengan biaya 180.000 per perjalanan, sementara truk besar mampu mengangkat 60 paket dengan biaya 400.000 per perjalanan. Karena keterbatasan supir dan area parkir, jumlah kendaraan yang dapat beroperasi dalam satu hari tidak boleh lebih dari 10 unit. Kemudian untuk pertanyaannya atau yang ingin kita selesaikan adalah, manajemen ingin menentukan kombinasi kendaraan yang memenuhi kebutuhan distribusi dengan total biaya yang serendah mungkin. Atau dari kalimat terakhir ini kita bisa tentukan bahwa ini merupakan kasus minimasi. Sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita perlu membuat model matematika terlebih dahulu. Dari sini saya sudah buat. Sini, dimana untuk model matematikanya itu ada dua variabel, dimana van kecil dan juga truk besar. Van kecil sebagai X1 dan truk besar sebagai X2. Dan untuk fungsi tujuannya sendiri, karena ini masuk dalam kasus minimasi, maka Zmin sama dengan untuk nilai dari tiap variabel itu adalah biaya setiap variabelnya 180.000 dan 400.000. Sehingga untuk fungsi tujuannya 180.000 X1 tambah 400.000 X2. Dan untuk fungsi kendalanya di sini kita bisa lihat bahwa kita punya dua kendala, yang dimana distribusi harus mengirimkan sedikitnya 300 paket setiap hari, atau di dalam model matematika bisa ditulis 25x1 ditambah 60x2 itu harus lebih besar daripada sama dengan 300, dimana nilai 25 dan 60 itu didapat dari kemampuan dari setiap variabel dalam mengangkat paket per perjalanannya, yaitu 25 dan 60. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua itu adalah jumlah kendaraan yang bisa beroperasi setiap hari, di mana di dalam soal itu dijelaskan bahwa tidak boleh lebih dari 10 unit, atau X1 ditambah X2 itu kurang dari sama dengan 10 unit. Nah, untuk masalah integer programming ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dua software, yaitu PubChem dan RStudio. Yang pertama, kita akan menggunakan software RStudio. Nah, ini adalah tampilan awal untuk software RStudio, dan kita bisa untuk memunculkan script baru atau new script dengan Ctrl+Shift+N. Kemudian kita masukkan untuk sintaksnya, dan di sini saya sudah siapkan untuk sintaksnya. Nah, seperti ini. Dimana untuk yang pertama itu kita perlu menginstal package lpsolve agar nanti si permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan linear programming. Kenapa masih menggunakan linear programming? Karena integer programming ini masih satu bagian dari integer linear programming. Nah, jika sudah menginstal lpsolve, ini saya coba run dengan Ctrl Enter. Kemudian kita perlu mendefinisikan fungsi tujuan. Di sini untuk itunya f tujuan, dimana didefinisikan dalam bentuk matriks, yaitu 180.000 dan 400.000. Nah, kemudian kita juga perlu mendefinisikan dari fungsi kendala. Itu sama dengan menggunakan matriks, dimana matriksnya ini 2x2. Untuk matriks di baris pertama yaitu jumlah paket, dan juga untuk di baris kedua itu adalah jumlah kendaraan. Dengan jumlah baris itu ada 2, dan sistem pembacaan fungsi kendala ini adalah per baris atau by row sama dengan true. Kenapa true? Karena jika kita tulis ini false, maka sistem pembacaannya itu bukan per baris tapi per kolom. Sedangkan kita menulis fungsi kendala ini
baris pertama itu kendala 1 dan juga baris kedua itu kendala 2. Kemudian kita juga perlu menentukan batasan sumber dayanya atau nilai RHS atau right hand side-nya. Dimana di dalam modul matematika tadi nilai RHS-nya itu adalah 300 dan juga 10. Sehingga kita tulis di sini 300 dan 10. Dan untuk tipe batasannya tadi itu sama dengan fungsi kendala, dimana untuk batasan pertama atau jumlah paket itu harus lebih besar daripada 300. Dan untuk batasan kedua atau jumlah kendaraan itu maksimal hanya bisa beroperasi sebanyak 10. Kemudian di sini penyelesaiannya, dimana menyelesaikan permasalahan program integer, dimana kita menggunakan sintaks LP dengan kasusnya itu adalah minimasi. Dan di sini kita harus menginput nilai dari fungsi tujuan, fungsi kendala, kemudian direction atau tipe batasan, RHS, dan juga di sini kita harus menuliskan all integer sama dengan true agar nanti si variabel keputusannya itu mendapatkan nilai integer atau nilai bulat gitu. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasil, dimana untuk hasil yang pertama itu jumlah fun kecil yang digunakan per hari, untuk hasil yang kedua itu jumlah truk besar yang digunakan per hari, dan untuk yang ketiga itu adalah total biaya minimum. Total biaya minimum. Nah, jika sudah, kita bisa langsung running saja dari sini. Kita Ctrl Enter. Oh maaf, sebelumnya kita bisa menginstal package lagi karena tadi belum diinstal. Nah, di sini terlihat bahwa untuk jumlah kendaraan yang bisa beroperasi yang paling efektif itu adalah kita menggunakan truk besar sebanyak 5 unit dan kita tidak menggunakan van kecil. Dimana untuk total biaya minimum yang diperlukan itu adalah sebesar 2 juta. Ini adalah angka dari 2 juta seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke software yang kedua, yaitu POMKM. Nah, ini adalah tampilan awal dari software POMKM. Dan untuk penyelesaiannya kita bisa memilih modul 3, yaitu integer dan mixed integer programming. Dan untuk judulnya sendiri ini saya isi terlebih dahulu. Dan untuk number of constraint dan variabelnya itu kita bisa mengikuti dari model matematika, di mana untuk constraint-nya itu tadi ada paket dan kendaraan atau sebanyak 2, dan untuk variabelnya itu adalah truk besar dan van kecil, dan untuk objektifnya itu adalah minimize karena kita ingin mencari biaya paling rendah. Jika sudah klik OK, dan di sini kita bisa rubah terlebih dahulu. Untuk X1 itu adalah van kecil, dan untuk X2 itu adalah truk besar, dimana untuk fungsi tujuannya itu adalah 180.000 tambah 400, 400. Dan untuk constraint yang pertama itu adalah paket, yaitu sebanyak 25 dan 60, dengan harus lebih besar sama dengan dari 300. Karena untuk constraint yang kedua itu adalah kendaraan, dengan jumlahnya itu adalah 1, dan ini harus lebih kecil dari sama dengan 10. Dan untuk variable type-nya ini kita udah benar kita buat integer karena kita ingin mendapatkan hasilnya itu dalam bentuk bilangan bulat. Karena untuk variabel yang kita punya itu adalah kendaraan. Nah, jika sudah kita klik solve, dan di sini didapatkan sama seperti pada software yang sebelumnya, itu RStudio, di mana untuk solusi paling optimal itu adalah kita menggunakan truk besar sebanyak 5 unit dan kita tidak menggunakan van kecil. Dengan untuk solusinya itu adalah sebanyak 2 juta atau biaya paling minimum yang bisa dikeluarkan oleh si perusahaan industri ini, distribusi ini adalah 2 juta rupiah gitu kurang lebihnya. Jadi pada study case yang ini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari software yang pertama dan software yang kedua itu sama-sama
memberikan hasil yang konsisten yaitu 2 juta, dimana untuk variabel yang paling optimal itu adalah kita menggunakan truk besar sebanyak 5. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.